Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahfud, selaku Ketua Pokdarwis Sontolawu. Jadi berkenaan dengan wisata ini yang melatar belakangi, yang pertama ketika pendapatan nelayan ini kian hari kian lama nggak tambah banyak tapi tambah susut dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari limbah industri, sehingga dulunya banyak ikan-ikan itu yang punah, gitu. Nah, otomatis akhirnya pendapatan nelayan ini berkurang karena bagaimanapun juga kebanyakan warga Greges ini masih berprofesi sebagai nelayan. Nah, kemudian yang kedua, yang melatar belakangi berdirinya wisata ini karena pendapatan dari nelayan berkurang karena area tangkapan nelayan ini setelah direklamasi oleh Pelindo untuk mendirikan terminal Teluk Lamong yang katanya sebagai terminal kargo tingkat internasional yang menyaingi Singapura seperti itu. Nah, karena dari area tangkapan ini berkurang sehingga warga ini resah. Ya apa di solusi ini kaya apa ya? Nah, akhirnya para tokoh masyarakat, pengurus kampung, RT RW, Pak Lurah, Pak Camat berkumpul. Kita mencari solusi agar supaya warga pesisir ini, khususnya Kelurahan Tampak Saryoso, masih bisa bertahan hidup. Sekedar untuk bertahan hidup, tidak lebih. Nah, dari kita koordinasi, pembukaan, akhirnya muncullah dibuat wisata. Karena apa? Di sini ada potensi yang sangat luar biasa. Ya toh? Apa potensi yang sangat luar biasa ini? Di sini ada ribuan burung. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi, ada beberapa macam burung. Ada burung kuntul, ya toh? Burung belibis, burung kowak. Apa lengaran manuk tenggaraan, burung tenggaraan tahu belum? Burung kowak. Nah, ada bahasa-bahasa sini yang sulit dibahasa Indonesia kan. Nah, seperti contohnya ya, di sini ada iwak tungkur, kamu nggak ngerti, iwak terbalang. Nah, ya toh, banyak. Ini sekarang semua sudah punah. Nah, alhamdulillah setelah kita berembuk dan membuat satu kepengurusan wisata, dibentuklah kepengurusan wisata Pokdarwis, sehingga kita resmikan sebagai legalitas kita di Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Nah, akhirnya kami mulai berjalan semenjak itu. Bagaimana cita-cita ini bisa terwujud? Pertama, kita menyebar proposal ke seluruh pabrik di kawasan ini. Seluruh pabrik, karena bagaimanapun juga 95% kawasan Tampak Saryoso ini adalah kawasan industri. Yang sisanya hanya 5% kawasan pemukiman. Kecil sekali kalau kita lihat di Google itu ya, kita googling Kelurahan Tampak Saryoso. Nah, seperti itu. 95% adalah yang namanya kawasan industri. Pasti tidak bisa dipungkiri menyumbang sangat besar rusaknya kali ini. Dulu waktu masih saya kecil-kecil ini, kali masih bersih, ceguran. Yaitu ketika hujan, saya ini nggak bisa, butek sudah, rusak. Nah, alhamdulillah setelah kita mengajukan proposal ke beberapa perusahaan, kita dapat respon, gitu, untuk membangun. Kita nggak mulu-mulu, bertahap. Yang pertama kita bangun di sana, gazebo kecil sekali, mungil. Nah, itu sebagai jari bahasa sekarang itu prototipe, juga uji coba. Akhirnya jenengan uji coba dan dananya minim sekali, ya supaya mana itu. Dan alhamdulillah kemudian selanjutnya kita mencoba ke Pelindo, yang mana Pelindo adalah punya CSR, mereka yang sudah mereklamasi wilayah ini, sehingga kita minta tanggung jawabnya. Ya apa ini? Ojo sampai plat merah ini, ya toh,
untuk pemerintah, tapi nanti warganya dimatikan. Ini sangat dirugikan warga. Makanya di Kelurahan Tambak Sari ini adalah salah satu kelurahan yang terdampak secara langsung. Yang mana di sini ada 7 kelurahan di pesisir ini, 5 kelurahan di Surabaya, 2 kelurahan di Gresik. Seperti sepanjang pesisir ini ya, Moro Kerembangan, Kaliana, Greges, Ambalangon, Posowilangon, Topo Kalisari. Kemudian yang di Gresiknya Karangkiring dan Tenggulungan. Nah itu. Jadi makanya kita ada forum komunikasi. Nah, yang diinisiasi oleh Terminal Namo. Nah, oleh karena itu yang diminta tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga dari 7 kelurahan ini yang paling banyak nelayannya yang Greges ini. Makanya kita protes ke sana. Tanggung jawab saya menyopo setelah mereklamasi ini, mosok mata ini warga kecil ini. Akhirnya mereka terbuka hatinya sehingga kita direspon. Alhamdulillah kita sudah Kok Darmo sendiri selama 3 termin kita mendapatkan anggaran 791, hampir 800 lah. Yang mana kita 3 termin ya, jadi kita bertahap pembangunannya seperti kuliner yang di sana sebagai yang namanya wisata kan harus kita bangunkan spot-spotnya. Memang ini masih banyak sekali yang harus kita bangun, masih banyak sekali, masih belum layak disebut objek wisata, tapi bagaimanapun juga kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah harapan kami memang Pelindo terutama untuk tidak berhenti di sini, tapi masih bisa melanjutkan karena ya tadi masih banyak spot-spot yang kita kerjakan agar supaya pantas dan layak disebut sebuah objek wisata. Namun demikian, alhamdulillah kita sudah bisa memberikan manfaat khususnya teman-teman nelayan. Ya, kenapa kita bangun di sini? Satu, karena ada potensi. Di sini ada ribuan. Ya, di sini inilah sehingga warga nelayan bisa mengantarkan dari daratan ke yang ditempuh kurang lebih 10 menit dari daratan. Coba kalau kita bangun di daerah sana, di daratnya, nganggur nelayan nih, tujuannya untuk nelayan kok. Itu, dan disinilah alhamdulillah tercapai sudah kita Darwis. Biarpun yang berangkat dari Kampung Warna-Warni ataupun berangkat dari Sonto Laut, jadi sama-sama mereka bisa mengambil manfaat. Jadi terus terang, meskipun ini masih jauh, masih banyak lagi spot-spot yang harus kita bangun. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah bisa mengambil manfaat teman-teman nelayan. Itulah kenapa wisata ini harus didirikan di sini, karena wajib hukumnya khususnya Pelindo ini supaya apa, warga ini nggak mati usaha nelayan ini, karena apa, harus diuruk ini masih berjalan terus, ini masih berjalan terus, nggak berhenti, karena ini menurut rencananya masih reklamasi masih dilanjutkan lagi. Nah, kalau ini sudah siap, ya toh, nelayan sudah diuntungkan, maka nelayan akan welcome, monggo, uruk-urukan, ya toh. Tapi kalau tidak ada kompensasi, pasti gejolak terus, demo terus, tak demo masa gak apa-apa. Nah, saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan.